Haleluya. Salam jumpa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat kita beribadah hari Minggu ini. Dan kita boleh bersyukur hari ini kita memperingati kembali kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau menghadap Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian. Karena salibmu kami hidup. Haleluya. Kita nyanyikan dari awal pujian ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah, merayakan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah mati bagi segala dosa dan pelanggaran kami. Dan Engkau telah yang bangkit menjadi pengharapan bagi kami Tuhan. Dan pengharapan itu adalah suatu sauh atau jangkar yang teguh ya Tuhan, yang kami sandarkan sampai ke tahta Allah, yang menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah segala penderitaan masalah apapun Tuhan. Kami selalu ada pengharapan di dalam Kristus yang sudah bangkit bagi kami untuk menjalani hidup-hidup kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami pun hidup di dalam kebangkitan Tuhan, bahwa kami telah mati dan kami telah bangkit bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai selesainya di dalam kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kami mau memuji dan memuliakan, mengagungkan Engkau yang telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengurapi kami semua yang hadir, yang ikut dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kita punya pengharapan, pengharapan yang kekal. Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan dan meninggikan nama Dia. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tubuh kuasa memulihkan, Dia hidup. Anak-anak Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Haleluya, tebus dosaku, tubuh kuasa memulihkan, Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak benar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berartikan, Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak benar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berartikan, Yesus hidup. Karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berartikan, Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berartikan, Yesus hidup. Haleluya. Hidup kita menjadi berarti sebab Dia hidup. Dia sudah mati, tetapi Dia bangkit dan hidup buat kita semua. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan ref dari pujian ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok untuk saya, ada hari esok untuk saudara, ada hari esok bagi semua yang percaya kepadanya.
Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Engkau yang sudah mati menebus kami. Engkau juga yang sudah bangkit dari antara orang mati, memberikan harapan yang pasti ke depan. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan saatnya tiba kami mau mendengarkan kebenaran firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi semua pendengar, supaya kita semua boleh diberkati dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengar firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Dia memberikan kemenangan, bukan saja kemenangan pada dirinya, tetapi juga kemenangan buat saudara dan saya. Pagi hari ini saudara, kita akan melihat firman Allah yang berjudul kemenangan yang sejati. Saudara, bukan kemenangan yang biasa, tetapi kemenangan yang sejati. Saya undang kita semua membuka Alkitab kita, terambil dalam suratan Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-54 sampai yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 54 sampai ke 58. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat diberkati Tuhan dengan ayat-ayat ini. Kita mulai dari ayat yang ke-54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia yang terdiri dari debu tanah, akan berakhir juga di dalam debu tanah. Saudara, di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 19 sampai yang ke-20, kita coba lihat firman Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 19 sampai yang ke-20, dikatakan demikian saudara. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Manusia diciptakan oleh Allah lewat debu tanah liat, dan kembali kepada debu pula. Ibrani 9 ayat 27 adalah ayat yang menunjukkan bahwa setiap manusia itu ditentukan untuk mati. Ya, coba kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara, pada awal ketika manusia jatuh di dalam dosa, tidak ada pengharapan saudara. Karena setelah dia mati, ayat yang ke-27 katakan,
dia siap untuk mengalami penghakiman. Tidak ada lagi kebenaran, tidak ada lagi hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Namun puji nama Tuhan, ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa dikasihi Tuhan. Tuhan datang untuk mati buat manusia yang jatuh di dalam dosa, sehingga mereka yang percaya kepada Dia memperoleh hidup yang kekal, dibebaskan dari penghukuman, seperti yang tertulis dalam suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama, saya bacakan demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, manusia telah ditentukan untuk mati dan akan dihakimi. Tetapi mereka yang percaya kepada Yesus, dia menerima pengampunan dosa. Sehingga ayat Ibrani ini tidak berlaku bagi orang percaya, karena orang percaya sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Dan setelah itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah manusia telah diampuni, lalu apa lanjutannya? Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana orang yang sudah percaya, lalu setelah itu apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Allah, ya, dikatakan begini, bahwa mereka yang diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus adalah solusi dan jawaban. Dia datang melalui sebuah proses alamiah sebagai manusia. Dilahirkan oleh seorang perempuan yang masih suci, Maria. Lalu dia dilahirkan, dia disebut sebagai anak manusia. Dia sama dengan kita, namun dia tidak berbuat dosa. Dia melakukan misinya ke dunia, yaitu mati di kayu salib yang kita rayakan pada hari Jumat kemarin. Kemudian dia dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dia adalah jaminan bagi kita untuk hidup selama-lamanya. Inilah kemenangan yang sejati. Bukan saja kita diampuni dosa kita, tetapi setelah kita mati, kita menikmati hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Dan untuk itu, maka Yesus harus menjadi pendahulu kita, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Di dalam kitab Nubuatan Wahyu dikatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 katakan, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tidak ada kematian kekal bagi orang yang percaya dan yang mengikut Yesus. Yesus adalah pendahulu kita. Alkitab mengatakan Yesus adalah yang sulung. Ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23, kita coba baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23, dikatakan demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus adalah sebuah jaminan bahwa kita juga akan mengalami kebangkitan yang sama. Itulah kemenangan yang sejati.
Saudara, ketika Yesus bangkit, dia mendapatkan tubuh kemuliaan. Tubuh yang tiada batasan, saudara. Tubuh yang bisa disentuh, tetapi dia tidak dibatasi oleh apapun. Itulah tubuh kemuliaan. Itulah tubuh yang layak masuk di dalam kerajaan sorga. Sebab firman Allah katakan darah dan daging tidak dapat mewarisi kerajaan sorga. Yesus yang adalah manusia sejati, dia adalah Allah sejati, tetapi juga manusia sejati. Dia mati. Sebagai manusia dia mati, tapi dia bangkit. Kebangkitan ini adalah kemenangan yang sejati. Dan kebangkitan ini adalah sebuah pendahulu, buah sulung, sehingga kita kemudian menjadi urutan berikutnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut kapanpun Tuhan panggil kita. Mengapa? Karena Yesus sudah memberikan kemenangan yang sejati. Dia sudah mati dan dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Demikian juga saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang sudah mengalami pengampunan dosa. Maka ketika kita mati, kita juga akan dibangkitkan sama seperti Yesus. Sebab Yesus adalah buah sulung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebuah pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Karena kemenangan yang sejati sudah dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia bangkit dari antara orang mati. Berbagai upaya untuk menutupi kebangkitannya, mulai dari dimeteraikannya kuburan Yesus, ditaruh batu besar untuk menutupi kuburan Yesus. Tetapi ketika dia bangkit, semuanya tidak mampu menahannya. Dia bangkit dengan kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati juga akan diberikan dan kita akan alami, sebab kita adalah pengikut Kristus. Perjalanan hidup di dunia memang tidak selalu happy. Bahkan firman Allah katakan, selama kita masih hidup di dalam tubuh kita yang fana ini, kita mengeluh. Saudara, kita baca saja ayat itu supaya kita jelas. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Di dalam suratan Korintus yang kedua, 2 Korintus 5 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kemah bicara mengenai tubuh kita ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi artinya di dalam hidup kita yang sementara ini, kita banyak menghadapi banyak pencobaan, banyak tantangan, banyak kesulitan. Itu tertulis di dalam firman Allah. Tetapi itu tidak akan menggoyahkan pengharapan yang pasti. Setelah saatnya tiba kita dipanggil, maka kita akan mengalami kebangkitan. Bahkan firman Allah katakan, ketika dia datang, mereka yang tidak mati tidak perlu mati, tapi diubah. Tubuh mereka diubah dengan tubuh kemuliaan, seperti tubuh Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya firman Allah katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 itu adalah nasihat Rasul Paulus, dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, dia Allah yang bukan saja menjanjikan pengharapan yang pasti di depan, yang kekal, tapi juga di dalam hidup ini dia tidak membiarkan kita sendirian. Saudara, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33 dia berkata demikian. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Yesus kita akan mengalami kemenangan. Sebab Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Saya yakin dan percaya, selama kita hidup,
kita menghadapi banyak tantangan, tetapi penyertaan Tuhan pun tidak pernah berhenti. Dalam Matius yang pasal terakhir, dia katakan kepada murid-muridnya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Pagi hari ini, kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang sejati buat saudara dan saya. Apa yang kita cari di dalam dunia yang sifatnya sementara? Biarlah kita tetap memandang Yesus, tetap melangkah mengikuti jalan Yesus. Dan saya yakin dan percaya, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, kita gilirannya, kita akan bangkit dengan kemenangan yang sejati. Maut tidak dapat lagi menjamah kita. Kenapa? Karena kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Pagi hari ini, biarlah kekuatan kebangkitan Yesus melingkupi kita semua, sehingga kita selalu kuat dan kita menjadi seorang yang pemenang. Surat Roma katakan kita lebih daripada seorang pemenang. Pagi hari ini Tuhan mau memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Berharap dan mengandalkan Dia, kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah, selamat kebangkitan Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat firman-Mu yang ajaib. Dan Anda ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Kami bersyukur dan Engkau yang telah mengalahkan segala maut.
kuasa-kuasa kegelapan dan sebagainya. Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami dan kuasa kebangkitan menguatkan kami supaya kami bertetap teguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biar dengan kuasa kebangkitan boleh membangkitkan iman kami, membangkitkan kekuatan kami, membangkitkan pengalaman-pengalaman yang akan datang Bapa, supaya hidup kami senantiasa berarti bagi Engkau, karena Engkau yang telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan, Engkau senantiasa telah mengalahkan maut. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kesembuhan, kelepasan dari segala perkara, supaya kami bebas dari segala-galanya. Supaya dengan kebebasan ini kami pakai untuk melayani pekerjaan yang Engkau telah taruhkan atas pundak kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan. Terima kasih kuasa kebangkitan boleh terserap dalam hidup kami, supaya kami tetap berjalan dengan Engkau sampai selama-lamanya. Pakai hamba-Mu yang telah melayani kami lebih dari hari-hari yang lalu. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus panjang hari ini dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, supaya kami tetap tegak di dalam mengiring dan melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang, saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.